Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Al-Malikul Haqqul Mubin, Sang Penguasa yang Maha menguasai langit dan bumi. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan sepanjang zaman, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di awal tahun Hijriah. Nah, ini merupakan sebuah momen yang sangat penting, bukan hanya sekedar sebuah penanda waktu, tapi ini merupakan juga momen evaluasi diri sebagai titik tolak hijrah dan pintu menuju perubahan. Nah, baru-baru ini kita mendengar ramai tentang perbedaan penetapan awal hijriah di Indonesia. Nah, termasuk antara pemerintah dan Muhammadiyah. Nah, di balik perbedaan itu, saya melihat ada pelajaran penting di dalamnya, bahwa bulan Hijriah adalah milik umat Islam. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang bahkan lupa atau tidak peduli kapan masuknya bulan baru tersebut. Nah, ini menjadi cermin bahwa kesadaran keislaman kita mulai melemah, mulai luntur. Nah, karena apa? Kita disibukkan dengan penanggalan Masehi, tapi lupa bahwa penanggalan Hijriah ditetapkan langsung oleh para khalifah-khalifah kita demi menjaga identitas umat Islam, serta ada makna dari setiap bulan Hijriah tersebut. Ada makna dan sejarah dari setiap bulan, dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap bulan tersebut. Berbeda dengan bulan Masehi, kita kesulitan untuk mengambil makna di bulan Januari misalkan, di bulan Februari, bahkan lebih terkenal di bulan Februari itu adalah hari Valentine. Tidak ada Islam-Islamnya. Nah, tapi di Hijriah itu kita bisa mengambil makna dan ada sejarah tersebut di sana, termasuk di bulan ini, di bulan Muharram. Nah, hadirin sekalian, nah, bulan Muharram ini merupakan bulan pertama di penanggalan Hijriah. Muharram juga disebut sebagai Syahrullah. Nah, bahkan Rasul bersabda secara langsung dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Nah, Muharram disebut sebagai Syahrullah. Itu menandakan betapa istimewanya bulan ini. Ini adalah salah satu bulan haram di mana umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa, dan serta menjaga akhlak. Jadi ada 4 bulan haram, ya. Salah satunya Muharram, Rajab, kemudian Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Disebutlah bulan haram, di mana di bulan haram ini setiap amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan. Begitupun dosanya, dosa pun dilipat gandakan. Maka dianjurkan bagi setiap umat muslim itu memperbanyak amal dan mengurangi dosa-dosa seperti itu. Baik, coba kita lihat ya, di mana di umat Islam itu saat ini ya harus memperbanyak amal dan menjauhi segala dosa serta menjaga akhlak. Tapi kalau kita cermati ya, kita lihat kondisi umat hari ini, alih-alih memperbanyak amal, memperbanyak puasa, ya kan? Nah, justru banyak disibukkan dengan dunia, banyak sibuk dengan urusan-urusan dunia, bahkan lupa bahwa ini adalah bulan mulia. Nah, padahal Allah ingin kita kembali ke dalam Muharram. Kita diajak untuk berhijrah, bukan hanya hijrah sebatas fisik ya, tapi bagaimana menghijrahkan, meningkatkan, menguatkan iman dan amal serta akhlak kita. Gitu.
Nah, saudaraku, kita hidup di zaman di mana maksiat itu dimudahkan, dakwah itu dipertanyakan, dan nilai-nilai Islam sering dikaburkan. Ini menjadi kondisi yang sangat ironis ya. Jadi banyak dari saudara kita yang sholat pun belum tegak, puasa ditinggalkan, Quran ditutup, tapi medsos dijadikan tempat kemaksiatan. Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda iman kita sudah mulai melemah, tanda kita krisis keimanan ya, bahwa umat saat ini krisis iman. Nah, kita perlu memahami, kita perlu muharram begitu. Jadi kita perlu momen untuk berhijrah, dan siapa yang akan memulai perubahan itu? Nah, tentu kita sebagai mahasiswa ya, khususnya kepada para mahasiswa itu disebut sebagai agent of change, agen perubahan, pembawa perubahan. Tapi banyak justru mahasiswa-mahasiswa yang tersesat di dunia kampus, sibuk mencari nilai, tapi lupa pada nilai-nilai, lupa pada jati diri, hingga pada akhirnya lupa arah. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa harus sadar, kalau bukan kita yang hijrah, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang berdiri menyuarakan kebenaran, siapa yang akan menyelamatkan generasi ini? Nah, hijrah tidak harus pindah tempat, tapi bagaimana memindahkan pemikiran yang tadinya lalai menjadi sadar, memindahkan hati yang kosong menjadi penuh keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana di awal tahun ini adalah harus kita maknai sebagai momen refleksi diri. Maka mari kita jadikan Muharram ini sebagai titik awal untuk berubah. Nah, hijrah ini bukan hanya sebatas slogan, tapi hijrah harus lahir sebagai tindakan. Hijrah itu adalah tindakan. Maka mahasiswa sejati bukan hanya mengejar nilai bagus, bukan hanya pintar akademik, tapi juga mahasiswa sejati itu harus punya akhlak, idealisme, dan keberanian untuk menghidupkan Islam di tengah masyarakat saat ini. Nah, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di tahun ini, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang betul kembali kepada jati dirinya sebagai agen perubahan. Mari kita sambut tahun baru Hijriah ini dengan niat hijrah yang tulus, amal yang lebih baik, dan peran yang lebih nyata sebagai umat Islam dan agen perubahan. Sekian dari saya. Inna fatahna laka fatham mubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.